Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Marilah kita memuji Allah, mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya. Dan di antara nikmat yang begitu berharga adalah berkesempatan untuk menuntut ilmu, berkesempatan untuk bisa memahami bahasa dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hasil yang kita dapatkan ketika belajar bahasa Arab, kita bisa memahami agama kita. Dalam surah Al-Anfal, ayat 2 sampai ayat 4, Allah katakan, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala orang-orang yang beriman, ialah mereka yang apabila disebut dzukirallah, disebutkan nama Allah. Karena kita tahu arti. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar, melainkan hanya kepadanya, yaitu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita tahu artinya, maknanya, kita resapi di dalam hati kita yang paling terdalam, apa yang terjadi? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maka gemetarlah hati-hati kita. Hati-hati mereka orang-orang beriman. 1-1-0. Terharu, bergetar hati ketika menyebut nama Allah. Ketika membaca Al-Quran. Ketika mempelajari bahasa Arab untuk bisa memahami syariat ini. Maka yang terjadi, hasil yang kita dapatkan dari pelajaran bahasa Arab di takhasus bahasa Arab ini di kelas F adalah tatkala hati kita gemetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dilihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Dan apabila dibacakan, idza tuliyat, dibacakan alaihim, kepada mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita perhatikan dari cerita-cerita para nabi, para rasul, hukum-hukum yang berlaku di dalam Al-Quran dan Sunnah, kejadian-kejadian dan peristiwa yang tak terduga dari mukjizat,
karamah dan lain sebagainya, zadathum imana. Baik itu adanya surga dan neraka, zadathum iman. Maka bertambahlah keimanan mereka. Apa tanda orang bertambah keimanannya? Takut kepada Allah, berharap untuk menuju negeri akhirat, masuk ke dalam surganya Allah. Takut kepada azab-azabnya. Ini pencapaian tertinggi dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, dalam pembahasan bahasa Arab untuk bisa memahami syariat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan tentu kepada Tuhanlah, kepada Allah lah mereka bertawakal, berserah diri, pasrah semua kepadanya sesuai dengan makna Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah mukaddimah karena kita melihat masih ada yang belum masuk ya di eh, link Zoom ini ya. Kita buat mukaddimah terlebih dahulu agar ummahat bisa mengecas ya, merefresh dan meluruskan niat. Kalau ummahat mau pandai berbahasa Arab, bukan di sini tempatnya. Mau bisa bercakap-cakap, bisa percakapan, bisa tanya jawab pakai bahasa Arab, bukan di sini tempatnya. Mudah untuk kita bercakap-cakap, apalagi sudah ada teknologi sekarang. Ada yang namanya translate, ada yang namanya pembelajaran learning by googling, ada pembelajaran dari YouTube. Berapa banyak orang yang otodidak belajar bahasa, bisa berbagai macam bahasa hanya dengan mendengarkan YouTube. Tapi itu bukan tujuan kita, umat. Tujuan kita lebih besar pada itu. Tujuan kita, kalau tujuan kita itu terlalu remeh, kita belajar bahasa Arab. Lalu apa bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris? Kalau tujuan kita hanya bisa ketika ditanya kaifahal, alhamdulillah bi khair, sabahul khair, sabahun nur, mada taf'al al-an, ya. Percakapan mudah, percakapan itu sebenarnya mudah. Yang penting adalah kebiasaan kita untuk melatih kosakata kita, ya. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan yang terlalu remeh menurut kita. Tujuan kita lebih besar. Tujuan kita tatkala ummahat bisa bergetar hati kita, ya bergetar hati kita ketika membaca ayat-ayat Allah. Karena tahu maknanya, karena tahu artinya, karena tahu apa yang diinginkan Allah Jalla fi'ula, apa yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Nah ini yang seringkali Rasulullah ancam, peringatkan. Nah itu kan kita belajar ya, dan menggunakan pengantarnya adalah bahasa Arab. Penting sekali kita belajar bahasa Arab. Maka wajib setiap mukmin untuk bisa mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah atas izin Allah kita masuk ke pelajaran keempat. Perjalanan kita masih panjang umahat. Di buku ini ada 23 pelajaran, lalu dilanjutkan ke jilid kedua, lalu dilanjutkan lagi ke jilid ketiga. Ya, yang kita harapkan bukan secepat kilat, tapi banyak lupanya. Tapi kita berharap bisa perlahan-lahan mengikuti prosesnya dan ya tanamkan di dalam hati yang paling terdalam bahwa kita belajar bahasa Arab untuk bisa memahami agama kita. Baik. Wasalna fi safhati wahid wa ishrun. Ad-darsul rabi'. Alaysa kadzalik ya ummahat? Apakah kita masuk ke pelajaran keempat?
Iya, Ustaz. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Naam. Kalau ditanya alaysa kadzalik? Bala. 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 Bala, tentu. Ya, bukankah begitu? Tentu. Iya, gitu ya. Bukan naam, tapi jawabannya bala. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya, Bala. alhamdulillah. Darsuna al-an fi safhati 21, yakni fi dars rabi'. Kita masuk ke pelajaran ke-4 ya. Masuk pelajaran ke-4. Ya. Kita akan mulai kepada pembahasan. Apa sih yang dibahas di pelajaran ke-4? Metode yang digunakan adalah memahami sesuatu yang abstrak, artinya susunan ya. Kita membahas susunan dulu, baru kita membahas praktek kalimatnya. Nah, yang kita bahas di pertemuan pelajaran ke-4 adalah ya jenis kata. Kalau ummahat ditanya mubtada khobar berarti itu namanya jenis kalimat. Ya. Kalau ditanya hadza itu namanya apa? Jenis kata. Ya. Jenis katanya isim isyarah, kata tunjuk. Jenis katanya kata benda, baitun, al-baitu kan begitu. Ya. Jenis katanya huwa, ya. Huwa artinya dia, nanti kita bahas. Itu namanya jenis kata. Nah, kalau mubtada khobar namanya jenis kalimat. Ya. Nah, jenis kalimat. Nama lainnya ada banyak. Jenis kalimat, susunan kalimat, ya, kaidah, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita kiaskan ke dalam bahasa Indonesia seperti subjek, predikat, objek, gitu ya. Kalau mubtada khobar. Nah, kalau ini yang kita bahas adalah jenis katanya. Ada kata sambung, ada kata tunjuk, ada kata dalam bahasa Indonesia ya. Kata ganti, kata tanya, kata ini, kata itu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, jenis kata yang kita pelajari saat ini adalah huruful jarri. Namanya apa, Ummahat? Huruful jar. Huruful jarri. Huruful jarri. Atau disingkat dengan huruful jar. Huruf jar. Namanya huruf jar. Ya. Apa yang dimaksud dengan huruf jar? Teorinya adalah huruf jar adalah huruf yang mengkasrahkan harokat akhir. Ya. Huruf jar itu adalah huruf yang mengkasrahkan harokat akhir. Kasrah bagaimana maksudnya? Harokatnya menjadi kasrah. Kita tahu ya. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Itu hanya dijumpai dalam kosakata bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia nggak ada ya. Hanya di dalam bahasa Arab. Ya. Contohnya ada namanya al-masjidu. Kita tahu ya, al-masjidu. Apa artinya al-masjidu, Ummahat? Ini masjid. Masjid ya. Ini masjid atau masjid. Nah, ketika kemasukan huruf ini, huruf jar, maka dia harokatnya menjadi kasroh. Al-masjidu jadi al-masjidi. Kemasukan min. Minal masjidi. Ya. Ada berapa huruf jar yang kita bahas? Baru 4. Baru 4 ya. Kalau baru 4 berarti ada yang lain. Ya. Totalnya huruf jar di dalam kaidah bahasa Arab ada jenis kata huruf jar ini jumlahnya ada 9. Ya. Tapi yang kita bahas baru berapa, Ummahat? 4. 4. Ya. Nah, baru 4. Apa saja? Yang pertama, min. Apa artinya min? Min. Dari. Kalau disambung dengan alif lam jadinya mina. Harokatnya aslinya min. Tapi karena kemasukan alif lam, maka jadi mina. Minal masjidi. Wah.
Kalau ditanya, dari mana itu asal-usulnya? Apa buktinya? Lihat saja dalilnya di dalam surah An-Nas, ya, ayat terakhir Ummahat. Apa bunyinya Ummahat? Minal jinnati wan nas. Masya Allah, mumtaz, ya. Minal jinnah. Aslinya min. Jadi ketemu alif lam jadi minal jinnati wan nasi. Lihat tuh. Jinnati. Harokat akhirnya apa itu? Kasroh. Kasroh. Karena ada ini. Ini sumbernya kenapa harokatnya menjadi kasroh. Min. Kalau min nggak pakai fathah, pakai sukun, apa contohnya? Dalam surah Al-Falaq ya. Min syarri waswasil khannas. Dalam surat Al-Falaq. An-Nas, afwan. Surat An-Nas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Sama tuh. Min juga. Ya. Karena nggak ketemu alif lam. Ya, misalkan alif lamnya hilang, masjidun. Jadi kan kita nggak pakai hukum tajwid ya. Jadi min masjidin. Begitu. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Min artinya dari. Dan dia adalah huruf jar. Huruf yang mengkasrahkan harokat akhir. Ya, yang tadinya al-masjidu jadi minal masjidi. Berikutnya ila. Ila itu artinya ke. Artinya ke. Ya, maksudnya tujuan di situ ya. Menandakan sebuah tujuan. Ke rumah. Ila. Ke rumah. Masya Allah, sahih. Apa bahasa Arabnya ke rumah? Ilal baiti. Ilal baiti. Harokatnya kasroh. Tadinya al baitu. Karena ada ila jadi ilal bait. Nah, ini teruntuk yang orang yang keturunan jamaah ya, keturunan Arab Indonesia yang tinggal di Indonesia, tahu nih. Biasanya sering menggunakan ilal bait disingkat ya. Ilabet. Nah, ilabet itu artinya ke rumah. Ayo ilabet ya, ilabet. Tuh yang keturunan Arab tuh. Ya, yang belakangnya ada marganya, ada bawazir gitu ya. Ada bahasa lama ya. Ada Ba'alwi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah terbiasa mereka. Disingkat tapi ilabet, ilal bait ya, ke rumah. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya adalah fi yang ketiga. Huruf jar yang ketiga fi artinya di atau di dalam. Di atau di dalam. Menerangkan situasi terkini bahwa seseorang itu ada di suatu tempat. Ya. Contohnya fil hammami. Aslinya al-hammamu jadi fil hammami. Hammam ini kosakata baru ya untuk kelas F. Artinya kamar Mandi. Kamar mandi ya. Ya. Bedroom ya. Kamar mandi. Bedroom. Salah ngomong tuh bedroom ya. Ya. Kalau bahasa Inggris itu bahasa orang munafik ya. Tulisannya sama bacaannya beda ya. Susah jadinya. Bagi kita susah ya. Satu apa bahasa Inggrisnya satu? One gitu ya bahasa Inggrisnya. Iya, tapi kan tulisannya nggak begitu. One, tulisannya one gitu kan. Ya itulah namanya bahasa Inggris ya. Bahasa yang kelihatan indah. Tulisan ucapannya indah memang. Ya, itu bahasa yang dikolaborasikan dari keturunan Sam dan keturunan Yafis ya. Mungkin saya pernah menceritakan tentang hal tersebut, makanya disebut dengan bahasa diplomatis, bahasa keren
ya, karena dipakai di seluruh dunia dan bahasa Inggris ini dari keturunan Sam dan keturunan Yafit ya. Di mana Nabi Nuh mendoakan Yafit ini menjadi bangsawan ya, para raja ya yang menguasai pemerintahan, dan Sam didoakan menjadi para nabi orang soleh ya. Dua-duanya beranak pinak, berkembang biak, lalu silang pernikahan, maka jadilah bahasa-bahasa yang dahulu kita sebut dengan bahasanya Nabi Nuh, lalu berpencar, berkembang biak, jadilah bahasa Inggris saat ini, Lughatul Injiliziyah. Ya, baik. Kita lanjutkan Ummahat ya. Berikutnya adalah ala. Ala artinya di atas. Ya. Oh, pakai di juga iya, di atas atau atas, di atas. Ini di atasnya yang menempel Ummahat. Nah, maksudnya gimana tuh? Ya, bahasa Arab ini terlalu detail kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Jauh lah bahasa Indonesia, bahasa Arab tuh antara langit dan bumi. Ya, buminya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu langit ya. Karena kita tahu ya bahasa Arab itu digunakan oleh para nabi terdahulu ya. Oh, kata siapa para nabi terdahulu? Kan Nabi Muhammad aja yang dari Arab. Oh, tidak ya. Bahasa Arab itu digunakan oleh nabi siapa saja Ummahat? Ada yang tahu tidak? Menambah wawasan nih. Bahasa Arab itu digunakan oleh nabi siapa saja selain Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Hah? Sampai nggak tahu. Kita belajar bahasa Arab tapi nggak tahu ya asal usulnya dari mana, lalu siapa aja nabi-nabi yang menggunakan bahasa Arab, nggak tahu. Hah? Nabi yang ingin disembelih lalu nggak jadi, nabi siapa tuh? Ismail. 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 Karena istrinya orang Arab asli ya. Lalu ada nabi yang badannya besar Ummahat. Badannya besar. Bukan. Nabi siapa? Nabi Musa. Bukan. Nabi Musa itu nabi yang terkuat. Bukan. Nabi Ibrahim tidak besar. Nabi yang dimana kaumnya diazab dan dibinasakan 7 hari, tamaniyata ayyamin ya, Nabi Nuh? 7 malam, Nabi 8 malam, bukan 7 hari 8 malam, coba bayangin. Nabi Lut. Angin, bukan. Nabi Lut. Nabi Lut mah sekejap langsung mati ya, dibinasakan subuh, ba'da subuh. Ya, ini nabi yang badannya besar, tinggi ya, dikatakan dalam surah Al-Fajr, Irama dzatil imad. Mereka adalah suku Iram. Ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bahkan di suku Iram ini membuat bangunan yang tidak pernah dibuat oleh manusia manapun, sampai ke langit, sampai ke awan maksudnya. Saking tingginya. Nah, nggak tahu sejarah, repot ini nanti. Nabi Soleh bukan Ustaz. Hah? Bukan Nabi. Kaumnya namanya kaum Ad. Jadi tebak-tebakan ini. Nabi Su'aib bukan? Nabi Syuaib mah. Nabi Ayub. Nabi Ayub mah. Bukan. Nabi Iya. Soleh bukan. Habis kalau 25 nabi kan hafal ya. Habis Nuh siapa? Nabi Hud. Idris. Nabi Hud. Nabi Hud. Nabi Lut. Masya Allah. Nabi Hud. Nabi Hud. Oh, Nabi. Nabi Hud. Kalau Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Ini Nabi Hud. Nabi Hud itu yang badannya tinggi Ummahat. Ya. Bahkan para peneliti sudah menemukan ya tulang belulang kaumnya Nabi Hud ya. Jadi tengkoraknya itu bisa dimasuki orang. Tengkorak manusianya. Berarti badannya
tinggi, besar. Ya. Lembah saja dipahat ya, gunung itu dipahat, gunung batu dipahat jadi rumah. Nah, itu kaum Ad, itu pakai bahasa Arab. Nabi Hud itu pakai bahasa Arab. Ada satunya lagi, saudaranya Hud, cuman beda daerah. Kalau Nabi Hud itu di perbatasan Yaman, Arab Saudi, nah ini di atasnya Arab Saudi, dekat ke arah Yordan. Nah, Nabi yang dimana Allah berikan mukjizat unta, adanya unta. Nabi siapa? Soleh. Nabi Soleh. Masya Allah. Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud. Itu juga pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Itu nenek moyangnya bangsa Arab. Nenek moyangnya bangsa Arab. Ya. Nah, begitu pula tadi disebutkan Nabi Syuaib juga sama. Ya, dari bangsa Arab juga. Ya. Dan dari jalurnya banyak, bangsa Arab itu jalurnya banyak. Mereka menggunakan bahasa Arab. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah Mahat. Fahimna. Fahimna insyaallah. Kalau Indonesia dari mana Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya. Wah, orang Indonesia nggak tahu ya. Terheran-heran juga gitu ya. Ya. Orang Indonesia, bahasa Indonesia dari mana? Kalau bukan dari, kalau kita lihat dari Asia Tenggara, mereka mirip dengan bahasa Melayu kan? Iya. Ya, bahasa Melayu. Ya. Dan bahasa-bahasa Asia Tenggara dari sana, dan Asia Tenggara itu rumpun dari keluarga Yafitik ya, Yafit bin Nuh. Dari Asia Tenggara sampai ke Mongol. Dari Mongolia, Jepang, ya, Yaban, Sin, sampai ke Rusia itu dari keturunan Yafit bin Nuh. Kita nih sebenarnya bagus ya untuk urusan pemerintah, harusnya bagus. Diplomasi ya, karena bangsa kita, bangsa-bangsa dari keturunan Yafit itu jago ya untuk berdiplomasi, jago untuk apa? Untuk memakmurkan, mengislahkan, mempersatukan ya. Karena itu doanya Nabi Nuh alaihi salam ya. Baik, kita lanjutkan Umahat. Ini yang dimaksud dengan huruf jar. Singkat, jelas, padat yang dipelajari di pelajaran keempat hanya itu. Tinggal menambah dan memperbanyak serta memperkaya kosakata. Sampai di sini ada pertanyaan Ummahat, hal min soal? Maafi soal? Maafi soal Ummahat? Silakan yang mau bertanya perihal tentang pelajaran keempat ini atau yang tadi telah dijelaskan. Silakan. Wah, kalau ditanya ada pertanyaan semuanya ya, diam. Fahim tunna? Fahimna. Fahimna insyaallah. Kita mulai ya, halaman 21. Al-baitu. Di situ ada contoh fi. Menjadi apa, Mahat? Fil bait. Fil Fil baiti. baiti. Al-maktabu. Jadi? Alal maktabi. Alal maktabi mumtaz. Al-masjidu. Menjadi? Fil masjidi. Fil masjidi. As-sariru. Menjadi? Alas sarir. Alas sariri. Bukan sariru. Jadi sariri. Kiri. Ya, mumtaz. Sekarang kita latihan. Tanya jawab. Ya, Ana yang bertanya, Ummahat menjawab ya. Baik, Ya. bagian Mbak. Naam. Aina Muhammadun? Huwa fil Fil ghurfah. Fil ghurfati. Ghurfati. Kalau belajar bahasa Arab, harokat akhirnya dibaca semua. Ya, Oh. kan kita sedang belajar, gitu ya. Aina Muhammadun, gitu ya. Kalau kita berbicara bercakap-cakap, biasanya disukunkan Aina Muhammad, gitu aja. Tapi Ya. karena kita belajar, kita harus memahami harokat akhirnya apa. Aina Muhammadun, silakan diulangi. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad huwa fil ghurfati? Apa artinya, Ummahat?
Dia di dalam kamar atau ruangan. Mumtaz, Masya Allah. Dia di dalam ruangan atau Kamar. kamar. Huwa. Apa itu huwa? Huwa Kata itu ganti adalah dia. kata ganti dia. Di dalam bahasa Arab ini jenis katanya adalah domir. Mohon dicatat Ummahat. Apa itu domir? Ya itu tadi jawabannya, kata ganti. Kata ganti orang. Tapi bukan cuma orang masalahnya. Oh gitu ya. Iya. Hmm. Dalam bahasa Indonesia kata ganti hanya orang ya. Tapi kalau benda nggak bisa kan ya. Di mana mobil? Dia ada di sana. Ya aneh gitu ya. Mobil ada di sana kan begitu. Di mana Muhammad? Dia ada di sana atau di kamar. Nah jelas. Tapi dalam bahasa Arab, domir itu adalah kata ganti semuanya. Bukan cuma manusia. Hewan, binatang, flora fauna, tumbuhan, termasuk benda. Ya, ini agak berbeda dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Jadi mindset kita harus dirubah dulu, pola pikir kita harus diganti dulu bahwa kata ganti itu bukan cuma untuk manusia, tapi kepada semuanya. Ya, kalau ditanya di mana mobil, dia ada di jalan raya, bisa. Di mana buku? Buku ada di atas meja. Dia ada di atas meja. Nanti diganti dengan domir. Ya, fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Insya Allah. Sekarang Ana bertanya kembali, Ummahat bisa menjawab bersama-sama. Wa aina yasirun? Huwa fil Huwa fil amami. Hati-hati dalam membaca. Bukan hamam. Mimnya itu ada apanya tuh? Ada Coba tasdid. kembali. Hammami. Tasdid. Hammami. Hamam. Ya, jangan dibacanya hamam. Hamam, ya. Hamam itu artinya burung. Oh, Burung merpati, hamamah. hamam. Iya, kalau hammam di sini kamar mandi kan jauh artinya. Hati-hati, ya. Di mana Yasir? Yasir atau dia, huwa itu dia untuk laki-laki. Nah, ingat baik-baik, dia untuk laki-laki dengan dia untuk perempuan berbeda kosakatanya. Nah, karena dalam bahasa Indonesia sama kan? Di Huwa mana Muhammad? humahun. Masya Allah, domir hafal ya, huwa huma hum. Tapi itu sabar dulu, ya. Nanti kita akan share, tenang saja, terkait dengan domir. Ini hanya pengenalan dulu ya tentang domir. Ya, fahim tunna umahat? Fahim. Insya Allah. Insya Allah. Ya, kamar mandi, ya, hammam itu arti kamar mandi. Bukan Ustaz. toilet, bukan WC. Iya, silakan. Ustadz, kalau Dorotil Mia artinya apa? Oh, sabar, itu nanti ya ada artinya sendiri. Dauratul Miyah itu artinya adalah satu paket di mana kalau Ummahat melihat di motor bandara ya. Biasanya kalau Ummahat di bandara atau di apartemen, bukan apartemen, di kantor gitu ya. Biasanya ada wastafelnya, ada tempat, ada kamar mandi, ada toiletnya. Bahkan untuk akhwat itu biasanya ada sofanya, tempat untuk menunggu gitu ya, menyusui dan lain sebagainya. Itu namanya dauratul miyah. Ya. Jadi sabar dulu, nanti akan kita jelaskan. Jenis-jenis kamar mandi ada dalam bahasa Arab. Oh, yang soalnya kan anak saya kalau mau ke toilet disuruh izinnya bilangnya Dorotil Mia di sekolahnya. Iya, bisa. Betul. Nggak salah. Oh, betul ya? Betul. Karena di kamar mandi di sekolahnya mungkin ada wastafelnya, ada tempat, mohon maaf kalau untuk ada klosetnya gitu ya. Lalu kalau untuk yang ikhwan ada tempat untuk buang air kecil yang berdiri, kan biasanya begitu ya. Jadi lebih spesifik itu ya Ustadz? Lebih banyak ya jenisnya. Lebih lengkap gitu. Lebih lengkap dauratul miyah ya.
Kalau Ustaz tadi hammam itu. hammam itu kamar mandi. Ya, Oh. biasa kalau di rumah kita kan biasanya ada apa? Ada baknya, kalau nggak ada baknya ada showernya, ada untuk mandinya, ada klosetnya, mungkin di dalamnya ada wastafelnya juga, ya. Itu namanya hammam. Toilet beda lagi. WC beda lagi. Ya. Karena tadi sudah disebutkan jadinya berbeda tuh. Bahasa Arabnya nanti akan ada di sini. Ya, kalau toilet itu apa bedanya toilet dengan kamar mandi Ummahat? Nah, ini kita Ada tempat buat BAB-nya. yang mana? Yang toilet. Toilet berarti kamar mandi nggak ada tempat buat BAB. Gak wajib. Nggak wajib kamar mandi. Berarti ada kamar mandi kita kalau mau buang air besar di mana? Nggak di Toilet kamar dulu mandi. Ustaz. Toilet. Iya, mungkin zaman dulu begitu kali ya. Atau zaman dulu namanya ke jamban ya gitu ya. Ya. Tapi dalam bahasa Arab ya, kalau toilet WC itu sama dengan berbeda dengan kamar mandi. Kalau toilet itu tidak bisa untuk mandi, Ummahat. Ya. Biasanya kalau di toilet bandara itu sudah masuk toilet, sudah masuk toilet lalu ada pintu lagi kan ya. Untuk kloset, ada klosetnya gitu ya, masuk ke dalam. Begitu kan ya, Ummahat? Masih membayangkan. Ya, Ummahat ke bandara. Di bandara biasanya kan ada ya, masuk ke kamar mandi ke toilet gitu ya, bilangnya toilet gitu ya. Nah, di toilet itu kan ada wastafelnya, masuk gitu ya. Setelah masuk kan ada pintu lagi tuh. Untuk bilik lagi. Kayak mall. di bilik itu kayak mall. Nih ngomong mall, sering ke mall jadi tahu gitu ya. Ke mall gitu ya. Pas masuk ke mall kan biasanya gitu ya, ada pintu terus mau buang air besar kan ada pintu lagi, betul nggak Ummahat? Iya. Nah, itu namanya toilet. Ya, itu namanya toilet. Untuk buang air kecil, buang air besar. Buat mandi nggak bisa. Ya, bahkan sekarang kan kloset yang terbaru ya, karena juga baru ya beberapa kali tahu juga bahwa untuk obehnya itu menggunakan air mancur kan begitu ya. Ya. Iya, ya. Nah, bahkan kalau di luar negeri hanya pakai tisu saja gitu ya. Nah, itu namanya toilet. Itu namanya toilet. Begitu. Apa bahasa toilet? Bahasa Arab toilet ada di sini nanti. Ada pembahasannya. Ya. Fahim tunna Ummahat? Fahimna. Insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ana bertanya, Ummahat menjawab. Wa aina Aminatu? Hiya fil Masya Allah. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Ya, di mana Aminah? Lihat di sini. Aminah laki apa perempuan, Ummahat? Perempuan. Berarti kalau perempuan bukan menggunakan huwa. Iya. Huwa, tapi hiya. Huwa itu untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Dalam jenis gendernya, jenis kelaminnya. Berarti Aminah, dia perempuan menggunakan hiya. Dia fil matbah. Ma makna matbah? dapur. 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 Kenapa disebut matbah itu dapur? Karena matbah itu diambil kata tobah. Tobah artinya memasak. Kalau kita biasa masak di mana? Di dapur. Bukan di ruang makan. Dia matbah, tidak di dapur. Dan ini adalah kebiasaan orang Arab, Ummahat. Ya, orang Arab kebiasaannya mereka punya prinsip yang mengurusi dapur itu para perempuan, para istri. Yang bikin kopi, bikin teh, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh ya para lelaki ngurusin dapur, ya.
Kalau di Mesir, ya adat istiadat mereka, laki-laki yang bikin kopi sendiri itu namanya adalah laki-laki yang menjajah harkat dan martabat seorang perempuan sampai segitunya. Itu di Mesir. Keras. Perempuan Mesir tidak mau dijajah oleh para suami, ya. Karena dapur itu semua banda-bandanya itu yang punya apa? Istri. Yang megang semua istri. Ya, mau bikin kopi dia yang bikinin. Yang bikin susu dia yang bikinin, masak dia yang buat. Tapi yang belanja siapa? Para Suami. suami. Kayak di pasar tuh lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, itu kebiasaan ya, kita bicara ada, al-ada, yaitu kebiasaan adat istiadat. Ya, berbeda dengan di Indonesia seperti itu. Ya, matbah. Berikutnya Ummahat. Ana bertanya, Ummahat bisa menjawab. Ainal kitabu? Huwa alam maktabi. Masya Allah. Huwa alal maktabi. Ya, perhatikan di sini. Benda pakainya huwa. Di mana buku? Apa bahasa? Apa jawabannya? Maktab, Dia di buku atas meja. perpustakaan. Dia Oh, Di atas perpustakaan. meja. Maktab, meja ya? Hmm? Dia di atas Meja? Dia, Meja? dia di atas Atas meja. meja. Sahih. Dia yaitu buku di atas meja. Kan kok kitab menggunakan huwa, kenapa nggak menggunakan hiya? Nah, disinilah kita belajar namanya jenis kata lagi. Jenis kata terbagi menjadi dua Ummahat. meja. Nah, yang sudah belajar, insya Allah murajaah. Ya. Mu'annatsun, mudzakarun. Ya. Apa yang dimaksud dengan mudzakar? Apa yang dimaksud dengan mu'annas? Ya. Mudzakkar artinya adalah jenis kata yang ditujukan kepada laki-laki dan susunannya susunan laki-laki. Nah, ini nggak masuk logika dalam orang Indonesia ya. Orang Apa Indonesia Ustazah? kalau ditanya, ya, Ana ulangi ya. ulang. Ana bukan ustazah. Ustaz. Iya, ya. Naam. Yalah bahasa bihi nggak apa-apa Ummahat. Namanya juga belajar. Baik, kita lanjutkan ya. Apa itu jenis kata mudzakkar? Jenis kata mudzakkar adalah jenis kata yang diperuntukkan untuk laki-laki dan kosakata laki-laki. Kosakata atau susunan laki-laki, itu aja. Kosakata atau susunan laki-laki. Nah, yang membuat kita bingung tuh yang kedua tuh. Kalau yang pertama gender tahu lah. Muhammad, laki muzakkar apa muannas? Muzakkar. Muzakkar. Aminah, muzakkar muannas? Muannas. Muannas untuk perempuan ya, muzakkar untuk laki-laki. Kita tahu lah. Nama orang bisa laki, bisa perempuan dari kebiasaan kita. Ya. Tapi lain cerita untuk benda. Ya, profesi. Guru laki, guru perempuan, apa bahasa Arabnya berbeda. Ya. Mobil dan lain sebagainya, ya, apakah muzakkar, apakah muannas. Nah, itu ditinjau dari jenis kosakatanya. Jenis kosakatanya maksudnya apa? Ummahat harus lihat huruf terakhir. Contoh, kitabun. Huruf terakhirnya apa Ummahat? Bun. Ba. Bun. Ya. Sayyaratun. Huruf terakhirnya apa? Ta. Tamar. Pak Maruf. Harus jelas ya. Tak marbutoh. Oh, Ini tamar. tak marbutoh bentuknya bulat. Nah,
Ayo. Nah, tak marbutoh itu adalah ciri-ciri kosakata yang mu'annah. Perempuan. Oh, Bukannya mobil untuk perempuan, bukan. Karena jenis kosakata atau susunannya untuk perempuan. Begitu maksudnya. Memang di luar nalar orang Indonesia. Orang Indonesia nggak begitu. Ya. Mobil itu ada jenisnya muzakkar atau muannats gitu. Ya. Contoh lain. Misalkan baitun. Apa huruf terakhirnya? Tak. tak. Tapi taknya beda dengan tak ini. Ya, ini namanya tak maftuha. Tak maftuha. Tak maftuha itu tak tersenyum, taknya terbuka, maftuha. Tersenyum, baitun. Nah, kalau ini bukan ciri-ciri mu'annah. Dia masuknya apa? Muzakkar. Mudzakkar. Ya, masuknya mudzakkar. Nah, kalau ini bagaimana? Sa'atun. Mu'an. Muannas. Muannas. Ini tak marbutoh kalau disambung, Umahat. Perhatikan bentuk tulisannya ya. Ini tak marbutoh kalau dipisah. Ini untuk disambung. Ketika disambung, ini ketika dipisah. Ya, ya sama-sama enak lah. Kalau dipisah kan telurnya enak gitu ya. Jadi nasi goreng gitu ya. Kalau dicampur juga enak juga. Ya, jadi harus tahu membedakan tak yang bersambung marbutoh dengan tak marbutoh yang terpisah. Nah, kalau kita sudah tahu ini ada tak marbutoh, ini sudah menunjukkan ciri-ciri dari susunan apa? Mu'annah. Mu'annah. Ya. Termasuk huwa. Huwa itu domir huwa adanya di sini. Muzakkar. Kalau untuk perempuan, Ya. Iya. ya. Kalau untuk laki-laki, anta. Kalau untuk perempuan, Anti. 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 Mudah sekali, Umahat. Fahim tunna, Umahat. Fahimna. Fahimna, insya Allah. Pelan-pelan, diresapi dulu, ya, dipahami, ya. Terakhir, kita baca dulu ya. Nah, yang bertanya Umahat menjawab. Wa aina sa'atu? Iya, ada sarir. Iya ala sarir. Sarir. Iya. Ia kembali kepada sa'ah. Sa'ah dia ada tak marbutohnya di akhir, berarti dia mu'annas. Kalau mu'annas pakainya apa? Iya. Dhamirnya hiya. Di mana jam? Sa'ah artinya jam ya Umar. Hiya ala sariri. Jam ada di mana? Di atas? Panjang. Tidur. Ranjang atau tempat tidur. Sahih. Ya. Sa'ah artinya jam. Tapi juga bisa banyak artinya tuh. Aduh, ini bahasa Arab ini terlalu luas, Umahat. Jangan kita mengkerdilkan bahasa Arab ya. Ya. Karena sa'ah itu artinya banyak. Bisa juga diartikan apa? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab. Waktu. Bisa diartikan waktu, bisa juga diartikan apa? Hari kiamat. Ya. Hari kiamat umat. Ya. Mereka bertanya-tanya tentang anis-sa'ah, hari kiamat. Kenapa? Karena waktu kalau ditanya ya kepada kita, kepada ummahat, waktu ada habisnya nggak ummahat? Ada. Kata siapa? Habis pukul 23, 24, ulang lagi. Muter kan? Waktu muter, nggak ada habisnya. Iya. Kapan habisnya? Hari kiamat. Kiamat. Hari kiamat.
hari kiamat ya, tatkala sangkakala ditiupkan, semua wafat mati. Sangkakala kedua ditiupkan, semua dihidupkan. Kan. Iya, dihidupkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat pada saat itu dihidupkan lagi. Binatang, semua makhluk yang mati dihidupkan. Ya, nah itu namanya hari kiamat sa'ah. Ya, sudah tidak berlaku lagi tuh 24 jamnya sudah tidak berlaku. Waktu kita sudah tidak berlaku. Ya, Iya. seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar? Maaf soal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Untuk tugas pada pekan ini pekan ketiga ya Umar. Pekan Iya. depan kita akan mempraktekkan ilmu-ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Quran insya Allah. Tugas pekan ini adalah mencari huruf jar di dalam Al-Quran selain trikul. Trikul katanya. Mencari huruf jar di dalam Al-Quran selain ayat surat Mu'awwidzat atau surat yang disebut trikul ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, selain itu. Oma cari di mana saja. Ada isi Al-Qur'an ada banyak ya bisa dicari. Nah, berapa contohnya? Contohnya masing-masing satu. Yang tadi tuh. Iya. Min satu, ilah satu, Iya. fi satu, ala satu, udah 4 berarti kan. Jangan ditulis satu ayat panjang kali lebar, jangan. Kalimatnya aja, ya. Minal jinnati wan nas, udah 3 kata aja, minimal 3 kata yang ditulis. Nama suratnya apa, ayatnya berapa. Yang bagus kita akan publikasikan, kita akan share. Ya, seperti itu. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Mafi soal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah di sore hari ini kita bisa mendapatkan mendulang faedah yang lebih banyak ya, dari kaidah atau susunan huruf jar. Jenis kata huruf jar di pelajaran yang keempat. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, keberkahan, Amin. dan dinaungi rahmatnya, diberikan pertolongan dan perlindungan pada Amin. Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin Amin ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallahu khairan.